kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Setelah resmi pisah dari Vicky Prasetyo, Angela Lega memang tak pernah memamerkan kedekatannya dengan seorang pria. Namun belakangan justru wanita bertudung hijab itu memposting kebersamaannya dengan seorang pria yang mengenakan batik. Dalam unggahannya itu, Angel menulis, "Assalamualaikum, tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah." Dengan imbuhan emotikon cincin berlian. Selanjutnya, ia juga menambahkan, "Insya Allah bisa melewati segala ujian dunia dan selamat dunia akhirat. Amin, amin, amin." Diakhiri dengan tulisan Al-Fatihah. Caption Angel itu menyiratkan tanya. Namun tulisan itu sepertinya Angel telah diikat atau telah dipinang oleh pria tampan berbaju batik itu. Hal itu dilihat dari beberapa tagar yang ia tulis bersamaan dengan unggahannya. Namun siapakah sosok pria tersebut yang akhirnya bisa membuat hati Angel luluh? Unggahan Angel Lega dengan pria gagah itu langsung mendapat reaksi dari para sahabat dan juga warganet yang ikut bahagia melihat Angel bersani kembali dengan seorang pria pilihannya. Bahkan ada yang menyebut jika pria itu cocok dengan Angel ketimbang suaminya yang lalu. Di tempat terpisah, rumah tangga presenter beken Indra Bekti dan Aldila Jelita memang tengah dihantam badai perpisahan. Namun sejatinya, Indra sama sekali tak pernah ingin mengakhiri bahteranya dengan Dila, lantaran ia masih menaruh asa dan cinta kepada wanita asal negeri jiran Malaysia tersebut. Hal itu ia ungkap saat ditemui di kawasan Jakarta beberapa waktu lalu. Ya sedihnya adalah kenapa kita mesti akhirnya berpisah seperti ini gitu, padahal segitu sayangnya dia sebenarnya sama aku juga, ngurusin aku yang segitu luar biasanya gitu. Makanya aku nangis terus gitu pada saat kita memutuskan itu, nangisnya nggak berhenti-berhenti tuh. Cerita sama Tini aku nangis, cerita sama siapa yang mungkin teman dekat gitu ya. Tapi ya intinya kita baik-baik aja sih sebenarnya, mudah-mudahan nanti masih bisa ketemu, masih bisa sama anak-anak ya. gitu. Jadi mohon doanya sekali lagi buat situasi yang sedang terjadi sama Bekti, semoga mereka bisa menjalani ini semua dengan sangat baik dan minta tolong dihargai segala apapun keputusannya, bukan melihat dari luar bahwa kok bisa ditinggal, kok ini segala macam ya. Kita doakan bahwa ini memang keputusan terbaik buat Bekti dan terutama juga buat Dila gitu ya. Untuk Abel, Daphne atau Daphne Abel, ayah mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu. Tapi setelah ini jangan khawatir, saya pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Daphne Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, sholatnya jangan lupa. Saya nggak mau berkomentar untuk hal itu, yang penting fokusnya saya adalah kesembuhan abang saya. Apalagi selain keluarga, Dila juga menjadi orang yang menjaga 24 jam selama Indra berada di rumah sakit. Ia menjaga Bekti dengan penuh rasa sayang. Meski perpisahan itu tak bisa ditolak, namun Bekti mengucap syukur bisa memiliki Dila dan tentunya berterima kasih. Kebaikannya Dila
ngurus aku pastinya akan tercatat juga oleh Allah juga, kebaikan-kebaikannya pasti akan dibalas oleh Allah dengan ya keputusannya Allah lah, itu seperti apa ya untuk kebaikannya Dila selama ngurusin aku itu. Terus ya tentunya terima kasih banget untuk Dila, keluarganya, Mami, semuanya, anak-anak, adik-adiknya Dila itu masih sayang sama aku sampai sekarang pun masih sayang kok gitu. Dan pada saat aku sakit itu luar biasa mereka sampai tidur-tidur di rumah sakit sampai ya terutama Dila sih 24 jam dia nggak pulang-pulang loh. Ya, betul, ya kan, betul sekali. Jadi itu nggak akan aku lupakan, nggak akan aku abaikan, malah bersyukur banget aku pernah memiliki istri yang begitu perhatian, yang begitu luar biasa, sehingga semua orang juga pun tahu bagaimana Dila ngurusin aku kok gitu. Jadi pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dan kini, isu yang berkembang adalah jika Dila dan Bekti sepakat ingin menjual rumah mewahnya dan nantinya uang hasil penjualan tersebut dibagi dua sebagai harta gono gini. Lantas benarkah Bekti tak pernah ingin menghapus rekam jejak kenangan indah saat masih memberai bersama Dila dan dua anaknya di rumah tersebut? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian ya akan dibagi dua itu untuk rumahnya itu sendiri. Karena masih tinggal di sini dulu, karena kan ini rumah papa gitu ya, rumah papa kita ya, always pasti terbuka pintunya untuk siapapun anak-anaknya papa gitu, termasuk saya, Indra ataupun abang saya yang pertama gitu ya. Karena kita kecil sampai besar di sini gitu. Ya kalau untuk nanti setelah ini Bang Indra nanti mungkin mau punya rumah lagi sendiri atau bagaimana, ya itu pakai Bang Indra. Karena memang kebetulan di sini di kamarnya yang kebetulan kan di tadi dalam ini dia di kamar aku gitu ya. Jadi dia di kamar sini tuh nggak ada TV, jadi ya alhamdulillahnya gitu, dia malah lebih fokus aja sama pagi. Biasanya dia lari jalan pagi, kemudian sarapan, setelah itu mandi, atau habis itu mau ada acara kontrol atau ada ketemu sama Di tempat terpisah, aktor kenamaan Bucek Depp mengaku jika selama ini merasa kesepian. Padahal ia sudah memiliki 3 anak dari pernikahannya dengan Titi DJ dan 1 anak dari pernikahannya dengan Unique Priscilla. Bahkan ia merasakan kesepian di tengah keramaian. Hal itu ia ungkap di siniar milik Ferdi Elemen beberapa waktu lalu. Lu pernah feel lonely nggak sih? Gue sering merasa lonely in the crowded. Ya, jadi kayak rame pada lu. Yang pasti gini, gue ngerasa nggak punya rumah. Home? Ya. Oke. Ya, banyak teman-teman, wah lu mah enak. Ada yang pulang udah dicariin. Wah udah coba nih. Sometimes kayak gitu-gitu lo jadi punya value tersendiri ya. Iya dong, gue menghargai itu okay, akhirnya. Karena terus mereka bilang, wah lu enak. Terus gue dalam hati gue, what? You just don't know, man. You don't know what you miss. Yeah. I know. Iya. Gini, orang bilang, wah lu enak, bebas. Bebas ya, kebebasan tuh enak betul. Tapi bisa jadi nggak enak. Especially begitu lu mau pulang, teman-teman gue nih kita barengan. Pada pulang semua? Kita pulang ya. Lu nggak tahu? Gue bingung, gue pulang tuh kemana gue? Kan karena pulang itu bukan, kita ngomong pulang bukan bangunan, bukan house ya. Meski hingga kini wajahnya masih warawiri di layar kaca, namun Bucek mengaku pernah mengalami kegagalan yang membuatnya jatuh. Kegagalan itulah yang membuat ia melampiaskan ke semua kegiatan di luar rumah. Lantas benarkah kegagalan itu soal pernikahan keduanya bersama Priscilla? Gue saat cerai dengan Sila, akhirnya gue energi gue dan frustrasi gue semua gue alihkan ke kegiatan outdoor gue. Berarti lu sempat frustasi, Pak? Pasti dong, gue gagal.
Siapa yang senang gagal? Ya. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari kegagalan. Betul. Tapi gue memanfaatkan kegagalan itu dan kita coba manage sehingga menjadi hal yang baik buat anak-anak. Dan untuk itu gue dengan bangga bisa mengatakan bahwa gue mendapatkan partner terbaik. Titi dengan Sila, they're the best. Oke. Ya, they are the best. Mereka bisa menjadi sampai sekarang nih anak-anak itu karena menurut gue ya, kalau gue kan cuma mensupport dari sisi keperluannya aja, tapi yang daily kan mereka ya itulah ada yang orang bilang wah lu berhasil dalam hal ini, lu as an actor lu berhasil, lu sekian lama lu masih jadi peran utama ya. Oh iya betul, tapi juga gue ada gagal dan kegagalan itu buat gue cukup berat, tapi gue bersyukur kita bisa memanage gagal itu dengan luar biasa banget.